Ya, teman-teman, hari ini tanggal 12 bulan 11 di pagi hari. Jadi transaksi untuk hari kemarin ya, tanggal 11 bulan 11. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum dibahas ya. Mungkin waktu saya yang belum banyak waktu juga untuk beberapa hari ini. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe juga terima kasih, yang telah memberikan komentar juga terima kasih. Dan ada beberapa komentar yang sudah memberikan informasi, nanti kita akan bahas ya untuk informasi tersebut. Ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini updatean saham untuk yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas emiten apa nih? Ada Maya sini ya. Nah, kata teman kita, coba Maya updateannya seperti apa? Maya, Bank Maya pada yang saya gariskan sudah tertembus teman-teman ya, tanggal di 212. Sekarang supportnya pindah lagi ke angka 19 berapa nih, 198 ya, 198. Nah, ini adalah support si ekor hijau. Nah, untuk tanda kenaikan sudah ada juga teman-teman di angka 219, terus juga ada di angka 230-nya, ini antara kenaikannya. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada dengan adanya si, oh ini bukan, nah ini nih teman-teman, ini ada gap kecil ya di 222-nya. Nah, ini untuk Maya pada ini, oh pernah ditulis harga wajarnya ya. Nah, ini harga wajarnya 310, tapi PR rasionya pasti negatif ya teman-teman, jadi nggak bisa dihitung. Nah, ini target tanggal 15 bulan 8 belum terpenuhi juga, biarkan saja. Targetnya di 321 ya. Coba lihat di sini Maya. Kita terus bersabar karena Maya emang LK-nya tidak baik ya, tidak baik, PR rasionya aja negatif. Untuk kuartal 2 kita lihat kuartal 3-nya aja nanti ya. Kita akan coba untuk hitung berapa sih harga wajar untuk Maya ini ya. Untuk kuartal 3-nya. Nah, terus bagaimana dengan isiannya? Nah, isiannya teman-teman perhatikan di sini masih ada pembuangan dari Bandar Poren, teman-teman ya. Kemarin sempat ngambil satu hari, beberapa hari nih. Dari mulai tanggal 15 Oktober ya ngambil, cuman pada tanggal 22 Oktober dia ada pembuangan. Terus dari lokal juga sama, sempat ngambil, ternyata ada pembuangan, artinya ini lagi dibuang dulu sama Bandar Lokal dan Poren. Nah, posisi Maya di mana? Posisi Maya sekarang lagi pada posisi murah teman-teman, lagi downtrend, diperlihat ini satu tahunan downtrend ya. Untuk 3 tahunan dia masih dalam posisi downtrend, mungkin ada support di angka 196, dikit lagi menyentuh supportnya. Nah, untuk 5 tahunan ternyata dia dalam posisi murah banget. Untuk 10 tahunan murah banget teman-teman, terakhir menyentuh harga murahnya itu tahun 2021. Jadi selama tahun 2021 terus di downtrendin. Apakah ini akan ada harapan? Akan ada harapan ya. Ketika apa? Coba aja nanti ketika si LK-nya itu keluar dengan positif ya, mungkin ini akan menjadi daya tarik buat yang mau menggaungkan fundamental. Mungkin teman-teman nanti bisa perhatikan ya, apakah ada pungutan dari Bandar Lokal atau bukan. Biasanya kalau kuarter LK-nya bagus, biasanya sebulan sebelum atau beberapa minggu sebelum itu si poren itu sudah mulai akumulasi teman-teman. Tapi di sini terlihat jelas tanggal 22 Oktober bukannya akumulasi, malah tambah ngebuang. Artinya LK juga sangat mempengaruhi ya untuk kenaikan sama penurunan. Kenapa? Karena di sini terlihat jelas si Bandar Lokal si poren itu terus ngebuang barang ya. Bandar Lokal juga sama ya, ada pembuangan. Nah, sini ada sebuah alokasi, ada pengambilan itu, cuman tidak terlalu signifikan untuk pengambilannya. Masih ada di dalam teman untuk Bandar Lokal ya. Oke, teman-teman, untuk Maya seperti itu. Lanjut ada Pren. Nah, ini Pren FCA terus ya. Pren kenapa FCA terus ya? Pingin FCA karena harganya tuh udah tidak ini lagi. Karena digocap mul katanya tidak padahal liquid banget ya di angka 50-51 nya gitu.
Terserah mereka lah, terserah bandar, istilahnya terserah bayi lah mau seperti apa. Yang pasti si Pren ini sekarang masih dalam posisi pembuangan daripada bandar lokal, dan Poren juga cenderung pingin keluar teman-teman. Jadi si bandar lokal sama si Poren cenderung pingin keluar. Ini sudah mencapai angka 25 peraknya ya. Semenjak kapan nih? Ya ini ya. Benar udah raig isu ya. Ditanyain duitnya loh. Duitnya buat apa katanya. Nah, jadi ini lagi ada pembuangan dulu teman-teman dari bandar lokal dan Poren. Coba perhatikan dari bulan November ini untuk lokalnya siapa yang ngebuang, ada MB tapi ada yang nerima teman-teman. Jadi ini bukan dari bandar lokal ataupun Poren, maaf, dari kalangan bukan bandar dari Pren tapi CIO lagi diakumulasi ya. Walaupun sedikit 1, kalau Pren kan harus sama 100 miliaran teman-teman. Kalau jutaan ya, lotnya harus jutaan baru akan terlihat baik gitu ya. Nah, untuk Poren juga sama. Untuk Poren ternyata tidak ada yang nerima signifikan, yang malahan cenderung si bandar Porennya pengen keluar kalau untuk di Poren, karena seperti yang saya bilang bahwa si Poren itu tidak suka dengan FCA ya. Terlebih lagi gak mau gitu ya. Makanya yang ngambil itu kadang-kadang bandar Poren KW ya, bukan BK, bukan BK ataupun AK ataupun YU gitu ya, yang ngambil di Porennya ya. Kadang-kadang mereka hanya sedikit-sedikit aja, dia tidak signifikan secara ngambil. Makanya yang ngambilnya itu kebanyakan broker-broker untuk Porennya ya. Broker-broker yang nyaru jadi lokal gitu ya. Untuk yang kayak BK atau AK atau YU ternyata cenderung dia tidak ngambil di harga FCA ya, malah cenderung pingin keluar aja gitu. Tapi dengan keluarnya ada yang nerima, artinya si Poren juga semua tidak khawatir walaupun dia dijual di harga bawah, mungkin kita murah gitu ya. Karena semenjak di angka ini tidak ada pengambilan sama sekali teman-teman untuk Poren ya. Pembuangan terus teman, lihat pembuangan terus semenjak di FCA, pembuangan terus. Makanya tunggu aja si Poren sampai selesai jualan, mungkin ada yang nerima ya, disitulah. Kalau si Poren belum jualan ya udah akan lanjut terus teman-teman ya di harga FCA. Oke teman-teman, untuk Pen mungkin seperti itu ya kabar terbarunya. Ada MTFN ya, MTFN, coba lihat MTFN tanggal berapa diterjunkan? Agustus ini. FCA kan ini. FCA kan. FCA. Ya, FCA ini masih dalam posisi seimbang teman-teman antara bid dan offer, artinya yang mau sama yang mau barang sama yang mau keluar masih seimbang ya. Bid dan offernya, yang satu di angka 5, yang satu di angka 6 ya. Nah teman-teman, untuk MTFN sudah mulai ada pengambilan dari bandar lokal ya, tanggal 01 November. Dari tanggal 1 November teman-teman nih, ternyata ada pengambilan ya dari bandar lokal, yang mudah-mudahan di 5 perak ini si bandar udah mau akumulasi lah ya. Itu dengan cara apa lagi, ke siapa yang mau ngangkat emiten ini kalau bukan retail silahkan aja retail kalau bisa ya. Menjual aja pengen keluar aja susah gitu kan ya. Yang bisa mengendalikan ya kalau nggak bandar ya emitennya gitu kan. Makanya ini bandar harus berperan serta untuk mengambil barang lagi. Ini ada si KI ya, ngambil 344 ribu lot, ada BQ, ada FZ, ada CC, dan teman kita sudah mulai pada ngambil lagi di angka 5 rupiahnya. Dan di sini terlihat jelas ya, mereka emang harus ngambil, kalau nggak ngambil ya siapa gitu yang mau mengangkat lagi. Artinya ini sudah mulai ada kepedulian daripada bandar lokalnya. Semenjak kapan? Nah, semenjak tanggal 2 Oktober, 2 bulan terakhir ini ternyata lagi ditransaksikan ya, baik jual ataupun beli. Nah, ini bagusnya itu ada jual, ada beli, ada jual, beli, artinya kecenderungan transaksinya ada teman-teman. Tapi Poren keluar bagus lah. Kalau Poren keluar, biarkan, memang si Poren ini emang tidak mau sebenarnya untuk di harga FCA itu, makanya dia mungkin keluar. Dia sempat ngambil sedikit cuma keluar. Coba cek siapa si Porennya ya. Tanggal 16 Oktober.
foreign YO tuh kan ini lokal ya, tapi keluar lokal juga. Masuk 500 keluar juga tapi ya di CP-nya keluar. Nah teman-teman, untuk MTFN masih ada pungutan, artinya masih bisa ditransaksikan bersama dengan bandar lokal. Ada kecenderungan bandar lokal mau meng-up harga, betul gitu ya, biarkan dia mem-up harga dan mengambil barang dulu. Kalau udah cukup mungkin bisa mem-up 1 tik 2 tik mah gitu ya, 1 tik 2 tik bertahap mungkin ya. Namun bisa bebas daripada harga FCA-nya untuk FTFN. Jadi FTFN sekarang dalam akumulasi bandar lokal. Langsung ke Antam. Ini Antam menanyakan, bagaimana dengan Antam katanya. Saya katanya sudah mau nyicil. Nah, kita kalau mau nyicil teman-teman perhatikan posisi. Nah, ini adalah posisi Antam. Kalau untuk nyicil ya silahkan aja, itu akan lebih baik teman-teman. Cuman untuk saat ini teman-teman perhatikan posisinya dulu. Antam untuk 1 tahunan dalam posisi dia di harga agak mahal dikit, tidak terlalu mahal. Cuman sudah mencapai bukitnya. Ini kan pucuknya di angka 1.800. Untuk 1 tahunan itu 1.800. Sekarang lagi koreksi dan sudah kemarin koreksi sempat menyentuh ke 1.500 ya. Nah, sekarang di 1.530-nya, 1.510 nih. 1.510 sekarang 1.530. Apakah ini lagi si itunya menuju ke bawah ya untuk 3 tahunan. Jadi untuk 1 tahunan lagi posisi tengahnya lah ya. Nah, untuk 3 tahunan dalam masih posisi bawahnya, belum menyentuh bukitnya. Nah, kalau tadi kan gunung, sekarang bukit. Kalau di angka 3 tahun dia bisa menuju ke angka 2000-an ya. Bisa menuju angka 2000. Untuk 5 tahunan bisa menuju 1.800. Nah, tertingginya 2.400. Ini paling tinggi harga berapa di tahun berapa? 2.800 di tahun 2022, dan di tahun 2021 itu harganya 3.000-an ya. Nah, itu waktu Covid tuh ya. 10 tahunan hanya di waktu Covid aja, waktu pandemi aja dia ke harga berapa nih? Ke harga 3.000-an ya. Sebanyak itu dia datar, sebenarnya datar teman-teman. Sebenarnya harga biasanya gitu ya. Biasanya itu paling tinggi hanya dijual di 1.100-an, teman. Mungkin sekarang lagi bagus gitu ya harga. Antam lagi bagus, kemarin sempat mantul, malahan mantulnya di angka tertingginya di 1.190-an ya. Nah, dia lagi menuju ke atas, lagi uptrend teman. Ini kalau lagi uptrend teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan lagi menuju uptrend, step 1, step 2, step 3, step 4. Mudah-mudahan step 4 bisa dipantulkan. Nah, ini posisinya udah yang saya gariskan sudah terlewati. Tinggal 1 kali garis, mudah-mudahan sini tidak tembus ya 1478 ya. Nah, untuk saat ini memang harga wajar 2000-an ya, 2100 sama 2500. Artinya ini kalau 1.500 ya masih ada cenderung gope lagi ya ke atas ya. Tapi saya tidak menarikkan ke angka itu, cuma ke 1.800 saja. Nah, teman-teman kalau mau nyicil nabung ya, kalau nabung ingat ya, investasi nabung ya masuk kapan aja sebenarnya kan. Jangan memperhatikan karena ingat teman-teman, kalau menabung ya udah nabung aja gitu ya. Udah niatnya saya mau pingin punya aja Antam gitu ya. Mau dalam posisi mahal ataupun murah saya beli gitu. Mungkin niatnya bisa untuk 3 tahun, 4 tahun, karena kalau ada siklus teman-teman nih, dia mudah-mudahan sih 3 tahunan dulu ya. 3 tahunan memang dalam posisi downtrend ya. Coba perhatikan nanti posisi 5 tahunan adakah diangkat. Nah, ternyata ada diangkat waktu Covid itu ya. Minimal tidak ke angka Covid lah. Kalau Covid kan ada sesuatu hal gitu ya. Lihat untuk 10 tahunan ternyata dia dalam posisi lembah gunung, lembah gunung, lembah gunung, lembah gunung, lembah gunung. Nah, nanti mungkin kalau dia mau ditahan di area 1.200 ya, berarti dia sudah mulai lembah gunung, nanti ke bawah lagi lembah gunung lagi, mungkin di area paling tinggi antara 1.800-an. Makanya saya hanya melarikan ke angka 1.800 aja gitu kan. Walaupun harga rasionya PR rasio berdasarkan PR rasio harga wajarnya 2000-an gitu kan, 2.500, tapi saya hanya ke 1.800 saja untuk harga saya. Tapi kalau teman-teman kalau masih ini masih ke 2000 lah gitu ya, bisa teman-teman ya, ini bisa ke 2000.
Saya juga mungkin berapa nih, coba ada nggak di atas ya? Oh nggak ada kalau saya, hanya 1.800 aja. Saya menargetkan 1.800 juga, target yang keduanya ya, kalau target sunnahnya sudah. Nah, untuk isi bandar teman-teman perhatikan, bandar lokal emat poren ternyata sudah ngambil lumayan teman-teman ya. Untuk poren ini tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, poren ternyata sudah ngambil dari tanggal berapa ini? Nah, dari tanggal 25 September. Perhatikan poren 25 September terus ngambil, ini lagi diambil sama poren teman. Jadi kondisi dia koreksi agak dalam dikit juga karena ada pengambilan daripada poren. Jadi poren dalam kondisi turun ataupun naik dia tetap ngambil. Kecuali kalau bandar lokal sempat ngambil, dia sempat ada buangan ya. Terus ada buangan lagi, ada pengambilan lagi. Terakhir dia posisinya buangan ya. Bandar lokal dan poren buangan, tapi ingat pembuangan hanya sedikit. Tanda-tanda kalikan ada tanda-tanda kalikan teman-teman di angka 1.500. Nih 1.500 1.600 berapa nih? Nah, angka sinilah 1.500 1.600-an lah. 1.600-an ya. Nah, ini tanda-tanda kalikan 1.600 sama ke 1.600 lagi. 1.690 lah gitu ya. Di sini ada gap juga di 1.618-nya. Ya teman-teman, tanda-tanda kenaikannya memang sudah ada walaupun sempat dead cross. Cuman ternyata di dead crossnya ini si bandar lokal sama poren terus ngambil. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit, tidak signifikan pembuangannya. Bila mana dia sideways di antara harga 1.500 atau enggak 1.400 lah. Dia tektokannya 1.400, naik lagi 1.500 sampai ke 600, tektokan lagi. Tetapi si bandar lokal walaupun ada buangan tapi masih tektokan di angka itu, cenderung aman teman-teman, bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Karena apa? Karena mungkin di harga sideways atas mereka itu bisa udah jualan dulu, habis jualan baru ngambil lagi di harga bawah, tapi udah dipatokin sama dia di 1.400-an ya. Antara situlah pokoknya 1.400-an, mungkin dia setelah itu break lagi baru jualan lagi, nanti break lagi, gitu tanda-tanda kenaikan seperti itu. Jadi saya target ke 1.800 sangat memungkinkan ya. Kalau ke 2.000 ya kita akan cek ulang nanti ya setelah ada kenaikan ke 1.800. Oke teman-teman, tapi hati-hati teman-teman, ini sudah 1.470-nya ada tanda-tanda penurunan dengan adanya gap. Ini juga dengan 1.400-nya ada penurunan dengan adanya gap ya teman-teman ya. Gap yang pertama sudah terlewati, tapi mudah-mudahan dia tahan ya di 1.400 berapa tadi? 1.470-an lah ya. Nanti tektok ya mungkin bisa mencapai target yang kedua ya, target sunnah teman-teman ya. Nah untuk Antam seperti itu teman-teman. Untuk tin, satu lagi tin. Ini tin lagi dalam posisi uptrend teman-teman ya. Ini LK-nya sebenarnya tin itu kurang baik teman-teman, karena bandarnya pingin aja dia jadi up ke atas. Kalau lihat dari LK-nya ya kurang baik teman-teman ya tin ini. Tin mungkin mau menunjukkan PR-nya terselesaikan gitu ya. Nih uptrend dari bulan apa nih uptrend? Dari bulan Maret teman-teman, uptrend dari bulan Maret ya. Nah lihat, perhatikan tin teman-teman ya. Ini harga wajar PR rasio kan nggak ada kan teman-teman ya. Kalau berdasarkan PBP sudah lewat harga PBP, cuman ini sudah mulai dilewati sama bandar. Target tanggal 23 sebenarnya sudah tercapai target wajibnya. Nah ini target sunnahnya juga sudah tercapai. Nanti sampai mana lagi tunggu dulu kita teman, kita kita bahas dulu untuk kenaikannya dulu. Ini perhatikan teman-teman, bandar lokal dan poren. Mereka ngambil terus teman-teman dari mulai bulan kemarin, bulan apa nih? Bulan Juli juga ngambil, terus bulan apa lagi? Sebelum Juli juga ngambil. Artinya ini emang niat mau di uptrend, mau diangkat walaupun dalam kondisi harga wajarnya sudah melebihi harga wajar, PBP sudah tidak ada harganya. Ini terus di up, apa jadinya? Harga wajar sudah tidak berfungsi di sini, yang ada aja harga banjar. Teman-teman lihat ya fundamentalnya tin seperti apa. Perhatikan tin itu tidak baik-baik saja gitu fundamentalnya. Atau mungkin nanti kuartal selanjutnya, kuartal ini berapa sih? Dia udah mulai, coba lihat, kita cek dulu deh sebentar ya, kita cek sebentar ya untuk tin. Coba lihat tin ada kemajuan ya tin untuk net income-nya 474 ya. Nah, ini udah mulai ada apa namanya?
Ya kemarin sampai tanggal 2023 kan rugi terus kan, rugi terus. Sekarang ada pemasukan lagi bagus dah sekarang ya. Nah, nanti teman-teman mungkin kita akan hitung harga wajarnya ya. Ini harga wajar tahun kemarin soalnya kuartal 2-nya kurang baik kemarin ya. Sekarang udah mulai positif. Ini cuma positif kenapa kuartal 2-nya? Waktu saya itu PR ratio tidak ada teman-teman, negatif ya. Kenapa ini? Nah, sekarang ada lagi ya. Kita akan hitung lagi lah, kita akan hitung ulang ya untuk harga wajar tin nanti ya. Nanti kita akan hitung ya teman-teman ya untuk tin ya. Berarti tin lagi positif, bagus ya. Nah teman-teman, untuk angka kemarin saya pikir waktu kita hitung kan malahan negatif teman-teman. Untuk apa namanya, untuk mungkin ada perubahan kali ya. Nggak tahu tuh saya, pokoknya ketika kuartal 2 dihitung PR ratio itu negatif. Cuman hanya PBP aja yang ada. Nah kita akan hitung lagi ke depannya si kuartal 3-nya itu berapa sih harga wajar untuk tin ini ya. Nah, jadi teman-teman ini target yang saya capaikan juga sudah terpenuhi, artinya kita hapus saja di sini targetnya teman-teman ya. Ini juga kita hapus, jadi kita tinggalkan jejak dulu deh, hilangkan jejak dulu. Kita ke babak baru. Nah, teman-teman perhatikan untuk tin sudah kepala merah sudah ada di sini di 1500, artinya dia mau menuju ke atas. Andaikan dia ke bawah, teman-teman, selama tidak melewati 1267-nya, dia cenderung baik-baik saja ya, asal tidak melewati 1270. Dan ketika dia jualan di area sini tidak jeblos, contohnya mereka jualan nih seperti hari ini ya, jualan di area sini nih, selama tidak jeblos artinya dia lagi jualan dulu di harga tertingginya. Mungkin nanti akan di up lagi ketika dia sudah habis jualan, tugas cukup jualannya. Nanti kalau dia sideways atas dan ada pungutan lagi di atas, artinya mau ke atas. Kemana targetnya? Selanjutnya kita ini kan udah over value ya, udah mahal teman-teman. Untuk 1 tahun udah mahal, hati-hati teman-teman ya. Ini untuk bisa sampai menunjukkan harga tengahnya sudah terlewati, bisa mungkin untuk menuju ke area 1900, tapi terlalu jauh, jangan ke sana dulu. Untuk 5 tahunan tertingginya hanya 2300. Untuk 10 tahunan cek dulu, tertingginya hanya di 2300, artinya sampai ke angka 1600 aja sudah baik gitu ya teman-teman ya. Atau enggak ke harga bukitnya 2000 setengahnya aja, 1800. Kita cek di situ ya. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Tahun 2022. Kita cek tahun 2022 sebentar ya. Nah, teman-teman ada di 1900 di sini ya, ada gap. Nah, mungkin target saya hanya sampai pengawalan ya. Pengawalan hanya sampai 1900. Apabila lebih daripada itu mungkin teman-teman harap hati-hati aja ya. Saya hanya ke 1900 aja ya. Jangan tinggi, enggak tinggi-tinggi. Andaikan mau ke sini kita akan lihatlah teman-teman, mudah-mudahan sih bisa mencapai harga tertingginya untuk istilahnya untuk 10 tahunan ya. Kalau lihat dari angkanya sih kayaknya agak lumayan teman-teman. Kita cek angkanya nanti, kayaknya asik tuh ya untuk tin ini ya. Oke teman-teman, kalau ditanya bagus atau tidak kan SRTG sama Telkom ditanyain dua. Nah ini untuk tin itu sebenarnya dia untuk 10 tahunan sudah sedikit lagi mencapai harga tengahnya. Jadi harga wajar selama 10 tahunan sedikit lagi tercapai. Cuman kalau pingin agak mahal dikit ya mungkin dari harga wajar agak mahal dikit ya, di 1900 itu ya, mungkin itu mahal. Jadi teman-teman tinggal berapa lagi sih? Dari 1400 ke 1900, tinggal 500 poin. Lebih baik teman-teman dibeli di bawah aja. Kenapa? Kecenderungan ke bawahnya ada. Coba perhatikan mereka membuat gunung dan bukit. Mungkin ini bukit, tapi lihat lembah. Ternyata lembahnya itu bisa potensi ke angka 450-an teman-teman. Lihat nih, kemarin aja hampir menembus 450 kan, 571 cuma dipantulin. Jadi teman-teman nanti tunggu aja di area-area, jangan ke bawah dulu deh. Mungkin ke 600-an mungkin bisa aja gitu ya. Ini aja tahun kemarin aja tahun 2024 ke harga 570-an ya, 560-an. Nah, nanti teman-teman kalau teman-teman contohnya kalau lihat seperti ini teman-teman ya, biar teman-teman tahu ini kan lagi uptrend, sedikit lagi menuju bukit. Nah, kalau mau pucuknya ya ke angka 2300, cuma saya tidak berani untuk mengatakan ke 2300. Kenapa? Karena belum ada istilahnya pemeriksaan lagi ya kuartal 3-nya. Ya mudah-mudahan kan ini
berdasarkan apa namanya, berdasarkan, tunggu sebentar ya. Ya, berdasarkan harga PBB aja cuma 1.200 teman-teman ya. Jadi kita tidak akan melewati dengan harga itu ya, paling melewati 1.900 oke lah gitu. Cuman harus periksa dulu kuartal 3-nya ya. Jadi untuk ke harga 1.600 masih bisa lah teman-teman ya, di 400 peraknya. Cuman untuk angka lebih ya mungkin teman-teman lebih baik nanti tunggu di bawah aja. Dikasih kok agak ke bawah walaupun agak lambat. Bayangin aja teman-teman kalau diterjunkan teman-teman dari tahun 2022 diangkat-angkat tahun 2024. Artinya apa? Harus nunggu 2 tahunan. Kalau contohnya kalian nyangkut gitu ya, nanti ke bawahin harus nunggu 2 tahun. Yang bukit aja sini nih, yang bukit aja dari tahun 2019 diturunin sampai tahun 2020, diangkat lagi tahun 2020. Artinya butuh 1 tahunan untuk down trendnya teman-teman. Nanti suatu saat juga dia akan di-up lagi. Cuman ya sayang aja gitu teman-teman. Teman-teman beli di harga sekarang tiba-tiba ada berbalik arah gitu kan. Walaupun di sini emang betul si tin ini lagi ada akumulasi, cuman ini sudah terlalu tinggi teman-teman. Walaupun ada potensi naik ke 1.900, cuman lebih baik teman-teman hindari dulu ya. Bagus untuk emitennya bagus, cuman lebih baik teman-teman kalau mau beri nyicil aja, jangan sekaligus nyicil aja, biar punya average nanti teman-teman ya. Mungkin kalau average beri sekarang, contohnya dibawa ke bawah, mungkin average di pertama gitu di angka 1.000-an, nanti kedua bisa di angka ke bawah. Soalnya ini bisa dibawa ke bawah lagi teman-teman ya. Minimal ya kalau lagi normalnya aja kan ke angka 1.600 ya. Nah, di sini mungkin bisa ke normalnya di 900-an. Normal itu mungkin teman-teman. Tengah-tengahnya lah. Ini kan ini agak tengah. Ini harga paling murahnya di sini ya. Murah lah gitu ya. Nah, tengah-tengahnya mungkin di sini di 997. Sudah mulai bisa nyicil di situ. Nanti teman-teman jadi kalau turunnya hanya berapa poin nih? Hanya 400 poin juga, sama kenaikan 400 poinnya di harga tengahnya aja teman-teman. Itu akan lebih baik. Kalau sekarang takutnya teman-teman ada apa namanya, ada pembalikan arah yang menjadikan si tin ini bisa ke bawah. Cuma kita harus perhatikan adalah nanti akan saya hitung untuk harga wajarnya ya. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Nanti selanjutnya akan kita hitung lagi harga wajar dan ada beberapa emiten yang harus diupdate ya. Ciao ya.